Pak Hamid, berkaca dari bencana-bencana, terutama gempa sebelumnya, saat ini kira-kira apa yang paling dibutuhkan oleh para korban di sana, Pak? Logistik, makanan. Paling penting ya? Ya, karena belum tentu ada uang bisa beli makan di tempat lain. Kemudian dengan kondisi seperti sekarang, kan tidak mungkin memasak. Rumah tidak ada, infrastruktur memasak tidak ada, dan belum tentu ada bahan makanan yang bisa dimasak. Itu pertama. Kedua adalah tempat tinggal darurat dalam bentuk tenda-tenda darurat. Karena itu menyangkut masalah keamanan penduduk. Jadi ini prioritas kedua. Ketiga, obat-obatan kesehari-harian. Pada umumnya kalau ada bencana begini, orang mudah kena diarea. Karena misalnya air minum yang tidak bersih, ya makanan dan sebagainya. Kemudian turunan berikut dari tenda, ya biasanya kalau di daerah-daerah itu kan nyamuk banyak. Ya. Kalau tidak ada kelambu mereka susah tidur kan. Jadi harus juga disiapkan kelambunya. Karena itu Palang Merah sudah satu paket semua dengan sistematis. Setiap ada kejadian seperti ini, otomatis paket itu diberangkatkan bersamaan. Pak Hamid, lalu saat ini kondisinya pandemi, bagaimana, adakah tambahan bantuan-bantuan spesifik lainnya terkait dengan pandemi ini? Betul, banyak sekali. Kami kirim APD lengkap, kami kirim macam-macam hygiene kit, family kit, dan sebagainya dan seterusnya. Semua lengkap kita kirim. 4,2 ton barang telah kami kirim dari gudang Makassar. Dikirim lewat berbagai jalur ya Pak ya? Enggak, pakai pesawat langsung. Oke, langsung pakai pesawat berarti? Iya, Garuda. Pak Gegar begini, kemarin dalam penjelasan BMKG sudah dijabarkan sebenarnya wilayah di Majene dan juga di Mamuju ini pernah juga mengalami gempa yang cukup besar. Salah satu yang sempat tadi kita bahas ketika off air adalah gempa pada tahun 1984. Seharusnya pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga kemudian masyarakat berkaca dari pengalaman itu. Apakah Anda sudah melihat bahwa ada pelajaran berharga yang diambil dari gempa di tahun 1984 untuk kemudian diaplikasikan sehingga meminimalisasi korban pada bencana saat ini? Kalau kita lihat dari dampak daripada gempa ini, sama sekali kayaknya upaya-upaya mitigasi itu tidak ada. Tidak ada ya? Iya, karena hampir semua struktur seperti rumah sakit dan lain sebagainya itu malah kolaps kan. Jadi infrastrukturnya hancur. Sebenarnya hal-hal seperti ini yang prioritas utama. Jadi namanya lifeline utility atau utilitas atau infrastruktur yang mendukung dan harus siap beroperasi pada saat bencana itu harus dibuat seaman mungkin. Nah, yang jadi masalah kan tahun 84 kita pernah alami, dan itu bulan Januari juga, tanggal 8 Januari tahun 1984. Sekarang kemarin kejadian 15 Januari, jadi 37 tahun yang lalu. Tapi kalau kita clustering gempanya, memang di sisi sini tuh range gempanya itu antara 6 sampai 6,7, 6,6 gitu. Jadi magnitude gempa sekian itu kalau dihitung recurrent intervalnya atau return periodnya memang sekitar 30 sampai 40 tahun kejadiannya. Jadi ada periode ulang 30 sampai 40 tahun. Nah, yang 84 ini kejadian kan berarti 37 tahun yang lalu. Jadi memang dia juga gitu di situ. Nah, ini yang menurut harus jadi perhatian. Jadi infrastruktur harus dibangun di atas standar, kalau di situ magnitude 6 ya harus di atas 7 atau 8 standar struktur bangunan. Mungkin masyarakat dan pemerintah lupa bahwa pernah ada gempa tahun 1984. Seharusnya itu tidak terjadi. Tapi toh saat ini sudah terjadi, ada gempa lagi di Mamuju dan juga Majene. Sebaiknya kira-kira apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat supaya kalau terjadi gempa lagi di daerah ini yang memang rawan tidak kemudian menimbulkan korban yang berjumlah banyak, Pak Gegar? Jadi memang syarat utamanya adalah standar bangunannya, Mbak. Jadi building code, jadi kode bangunan tahan gempa itu harus mutlak diterapkan di lokasi ini. Untungnya adalah kita punya cukup data yang menyatakan bahwa magnitudo gempa di situ kisarannya antara 6,6 sampai maksimum 6,6 sampai tidak jarang ada yang sampai 7. Jadi historicalnya sampai saat ini kita punya
Dia sampai 0,8. Jadi pemerintah daerah yang pertama harus mempersiapkan bahwa building code atau struktur bangunan yang dibangun di situ adalah bangunan tahan gempa yang sebenarnya aturannya ada, tinggal diterapkan saja di situ bagaimana implementasinya di lapangan. Ya, aturannya sudah ada, tinggal implementasinya ya yang dipastikan ya. Baik, Iya. terakhir Pak Hamid, kalau masyarakat ingin menyalurkan bantuan melalui PMI, bisa kemana, bisa apa saja? Oh iya, silahkan. Sebagaimana biasanya, setiap ada kejadian seperti ini, kami selalu membuka dan masyarakat sudah tahu nomor rekening PMI yang saya nggak hafal sekarang ini. Silahkan. Oke. Biasanya masyarakat otomatis. Ya. Kita menghimbau bahwa masyarakat menyalurkan ke antar lain ke PMI. Insya Allah transparan, akuntabel. Ya, kalaupun tidak hafal, silakan mengontak PMI terdekat begitu ya Pak ya? Iya, dan kami punya cabang di mana-mana. Tiap kabupaten ada. Oke, Pak Hamid Awaludin, Pak Gegar Prasetya, terima kasih sudah bergabung malam hari ini bersama kami. Sehat terus Anda berdua.